Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping, mohon bantuan Anda untuk subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini ya. Dan jika Anda mempunyai masukan atau usulan untuk video yang di channel ini silakan tuliskan di kolom komentar. Perintah Kaisar Naga bab 2943, 2944, dan 2945. Oke. Jangan ribut, kalian berdua harus cepat berlatih. Jika tidak, kamu tidak akan bisa bergerak di dunia surgawi dan manusia dengan kekuatanmu. Cepat dan berlatih selagi keluarga Gao masih aman. Aku punya beberapa buah guntur langit di sini, dan aku akan memberikan masing-masing dari kalian satu buah. Aku pikir itu akan banyak meningkatkan kekuatan kalian berdua, kata Chen Ping, sambil mengeluarkan dua buah guntur langit dan memberikannya ke mereka. Buah guntur langit. Bukankah ini hanya ditemukan di pohon guntur langit Raja-Raja Guntur? Helena bertanya, kamu tahu Tianlei Guo? Chen Ping sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu tentang Tianlei Guo? Tanya Chen Ping. Tuan lupa, saya berasal dari dunia surga dan manusia, dan kemudian saya melakukan kesalahan dan terlempar ke dunia sekuler. Tentu saja saya tahu buah guntur. Helena memberikan penjelasan kepada Chen Ping. Mendengar penjelasan itu, Chen Ping baru memahami. Lalu dia berkata, aku mengambil beberapa buah ini secara diam-diam saat Raja-Raja Wali Petir pergi. Dan cara mendapatkan buah guntur ini betul-betul tidak mudah. Ya, kita berdua harus cepat berlatih, jika tidak, maka kita hanya akan merepotkan Tuan Chen Ping. Kata Juliet, oke, kalau begitu aku akan pergi berlatih, kata Helena dengan semangat. Kedua gadis itu pergi berlatih dengan buah guntur langit. Dan Chen Ping juga mulai memulihkan kekuatannya dan memasuki kondisi kultivasi. Dia harus menerobos secepat mungkin, jika tidak, kemungkinan sulit baginya untuk menemukan harta karun yang sebenarnya, dan mungkin dia juga akan sulit mendapatkan pil jiwa es itu. Dan di tempat reruntuhan itu, sebuah gerbang emas terungkap, dan gerbang itu penuh dengan sirkulasi rune, memancarkan aura aneh. Di depan gerbang ini, terlihat banyak kultivator. Ini pasti tempat harta karun yang sebenarnya. Ini tidak salah lagi, tidakkah kamu melihat celah batu giok di gerbang itu? Dengan seperti aura ini, dapat dipastikan itu adalah harta karun. Siapa yang mengira bahwa harta karun ini berada di bawah gunung es yang menjulang ini? Jika bukan karena runtuhnya gunung es ini, tidak mungkin harta karun ini ditemukan. Semua orang membicarakannya, hanya saja karena gerbangnya terkurung oleh lingkaran sihir, maka hanya bisa dibuka dengan kuncinya, dan kuncinya itu adalah kartu giok. Saya memiliki kunci untuk membuka harta karun di sini, saya ingin tahu teman Taois mana yang mau bekerja sama dengan saya. Pada saat ini, seorang kultivator kelas 5 alam komposit berteriak dengan keras. Dan orang ini adalah Yuan Bao, yang diselamatkan oleh Chen Ping, dia juga memiliki kartu giok di tangannya, yang diyakini itu adalah kunci harta karun itu. Ketika mereka mendengar bahwa Yuan Bao memiliki kunci untuk membuka harta karun di tangannya, mereka semua berkumpul. Sebelumnya, banyak orang mencoba menerobos gerbang harta karun itu dengan paksa, tetapi mereka semua gagal. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Yuan Bao memiliki kunci di tangannya, mereka semua mengerumuninya. Minggir, tepat ketika semua orang mengerumuni Yuan Bao, tiba-tiba ada yang berteriak, yang langsung memancing kemarahan semua orang. Semua orang buru-buru melihat ke arah suara itu dan mereka mendapati ada 5 orang mengenakan jubah hitam dengan tanda emas gelap di lengan baju mereka berjalan mendekat. Melihat kelima orang ini, para kultivator yang awalnya marah, semuanya bubar dalam sekejap, jelas bahwa mereka semua mengenal 5 orang ini, dan mereka takut pada 5 orang ini. Di antara 5 orang tersebut, pemimpinnya adalah seorang manusia parubaya, dan dia berkata, kami adalah 5 elemen, dan saya adalah Jinsa. Sekarang serahkan kunci harta karun itu kepada saya. Yuan Bao menatap pria parubaya itu. Seorang pria parubaya di kepala berkata, kami adalah 5 elemen pembasmi kejahatan surgawi dari aliansi penyegel iblis. Saya Jin Fu. Sekarang serahkan kunci harta karun kepada saya. Yuan Bao memandang pria parubaya di depannya, ekspresinya menjadi sangat gugup, wajahnya juga sangat jelek, dan keringat dingin langsung mengalir di dahinya. Aliansi penyegel iblis ini adalah sebuah organisasi, yang anggotanya tersebar di seluruh dunia surga dan manusia. Jubah hitam dan tanda emas gelap mereka adalah ciri khas mereka. Aliansi penyegel iblis ini didirikan oleh sekelompok orang yang membunuh iblis di mana-mana, dan jumlah anggota dalam organisasi bertambah.
Dengan semakin kuatnya aliansi penyegel iblis ini, banyak kultivator menghindari pertemuan dengan mereka. Karena bisa saja orang-orang ini akan mencap mereka sebagai kultivator iblis dan membawa mereka pergi. Yuan Bao juga sangat takut dengan anggota aliansi penyegel iblis ini, tapi dia masih tidak mau menyerahkan kunci harta karun itu. Melihat keraguan-raguan Yuan Bao, Jinsa sedikit mengernyit dan berkata, "Apa? Kamu tidak mau menyerahkannya? Kalau kamu tidak mau menyerahkannya, maka kami akan mengambilnya dengan paksa." Yuan Bao juga takut pada orang-orang dari aliansi iblis ini, tetapi kalau kunci harta karun diserahkan secara gratis kepada mereka, jelas dia tidak mau. Melihat keraguan Yuan Bao, alisnya Jin Xuan sedikit mengernyit, "Bagaimana? Tidak mau menyerahkannya?" Yuan Bao sangat malu. Tetapi di hadapan orang-orang aliansi penyegel iblis ini, dia sama sekali bukan lawan, dan jika mereka merampoknya, dia pun tidak punya pilihan. Tetapi tepat ketika Yuan Bao tidak punya pilihan selain menyerahkan kunci harta karun itu, tiba-tiba sebuah suara dingin datang. Orang-orang aliansi penyegel iblis benar-benar tidak tahu malu. Apakah ini perampokan di siang bolong? Saat dia berbicara, seorang pemuda berjalan perlahan, diikuti oleh beberapa lelaki tua. Pemuda ini adalah Gao Qisheng, putra kedua dari keluarga Gao. Gao Qiqiang mengirimnya bersama Gao Qiji untuk mengamati pergerakan kultivator iblis dan menemukan lokasi harta karun itu. Melihat Gao Qisheng, Jinsa sedikit mengernyit dan berkata, "Siapa kamu? Beraninya kamu mengatakan itu tentang aliansi penyegel iblis kami? Apakah kamu bosan hidup, serang?" Gao Qisheng mendengus dengan suara dingin. Dia memandang Yuan Bao dan berkata, "Rekan Taois, saya Gao Qisheng, putra kedua dari keluarga Gao. Saya tidak menginginkan kunci Anda. Saya hanya berharap Anda bisa bekerja sama dengan keluarga Gao saya. Bagaimana kalau kita menjelajahi harta karun ini bersama? Kamu harus tahu bahwa keluarga Gao kami adalah yang paling kuat di ujung utara ini, dan adalah suatu keberuntungan bagi siapapun untuk bekerja sama dengan kami." Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah anggota keluarga Gao, banyak orang membicarakannya. Dan Yuan Bao sangat gembira, dan mengangguk dengan cepat. "Anda harus tahu bahwa keluarga Gao sangat kuat di ujung utara, dan mereka dapat bekerja sama satu sama lain. Tapi anggota aliansi penyegel iblis ini ingin mengambil kuncinya secara langsung, dan sama sekali tidak mau bekerja sama dengan keluarga Gao. Sialan, kamu berani melawan aliansi penyegel iblis kami. Apakah kamu cari mati? Apa yang bisa dilakukan keluarga Gao di ujung utara ini? Keluarga Gaomu hanya buntalan kentut," kata Jinsa dengan marah. "Kamu berani menghina keluarga Gao kami, kamu cari mati." Gao Qisheng masih muda dan energi, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menghina keluarga Gao? Jadi dia langsung memukulnya. Jinsa mendengus dingin, dan melancarkan pukulan. Boom! Kekuatan Gao Qisheng masih belum cukup. Di bawah pukulan ini, tubuhnya terpental mundur ke belakang, sampai dia ditopang oleh orang tua yang dia bawa. Dia tidak jatuh ke tanah. Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani merajalela, segera keluar, atau jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Jinsa mengancam Gao Qisheng. "Penatua kedua, pukul mereka untukku. Ketika kamu mencapai ujung utara, kamu masih berani berteriak. Pernahkah kamu mendengar bahwa naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal?" Gao Qisheng melambaikan tangannya dan bertanya kepada penatua kedua yang dibawanya untuk melakukannya. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Jinsa ini. Tetua kedua mengangguk, melompat, dan berada di udara dalam sekejap, lalu meninju. Pukulan ini membawa udara dingin yang tak ada habisnya, langsung membekukan udara di sekitarnya, berubah menjadi kepingan salju yang berjatuhan. Melihat ini, Jinsa meraihnya dengan punggung tangannya, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan kemudian cahaya pedang yang tajam membubung ke langit. Cahaya pedang menembus kepingan salju, dan langsung mengalahkan udara dingin. 5 elemen kejahatan surgawi, pedang gila Jinfu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tetua kedua perlahan jatuh, menatap Jinsa dan berkata, "Karena kamu mengenalku, cepatlah keluar." Jinsa mencibir, "Saya hanya pernah mendengar namanya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan saya ingin membuktikan bahwa kabar itu bukan sekedar omong kosong." Wajah tetua kedua dingin, "Oke. Karena kamu ingin tahu apakah reputasiku sebagai orang gila pedang bukan omong kosong, maka aku akan membiarkanmu melihatnya." Setelah Jinsa selesai berbicara, dia melambaikan pedang panjang di tangannya, dan sekuntum bunga pedang langsung muncul. Segera setelah itu, kehampaan di sekitarnya bergetar. Pedang panjang hanyalah gelombang sederhana,
tetapi dalam kehampaan itu, langsung berubah menjadi ribuan bilah pedang. Kemudian bilah-bilah ini melesat keluar, seperti kuda liar yang berlari kencang, dengan gila-gilaan menuju tetua kedua. Jika hanya ini kemampuan kecilmu, itu namanya mengotori nama orang gila pedang. Tetua kedua mendengus dingin, dan udara dingin putih tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, membentuk penghalang. Dan pada saat yang sama dia mengayunkan pukulan lain, dan kehampaan meledak dalam sekejap. Di bawah pukulan yang mengerikan ini, ribuan bilah pedang berubah menjadi kehampaan. Melihat ini, penatua kedua mengangkat mulutnya dengan bangga. Tetapi ketika sudut mulut tetua kedua terangkat sedikit, dia merasakan hawa dingin di sekelilingnya seolah ditusuk oleh sesuatu, dan tameng pelindung itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa reputasiku sebagai orang gila pedang hanya omong kosong belaka? Jinsa tampak menghina, dan wajah puas tetua kedua langsung berubah menjadi kelam. Ilmu pedang Jinsa ini benar-benar aneh. Tetua kedua bahkan tidak menyadari ketika bilahnya baru saja mendekatinya, dan tameng pelindung tubuhnya juga rusak. Keterampilan pedangmu sangat bagus, tapi jangan berpikir kamu bisa menakut-nakuti aku dengan itu. Teriak tetua itu, dan tiba-tiba bergegas menuju Jinsa. Di telapak tetua kedua, sejumlah besar udara dingin melayang, dan kekuatan spiritual yang keras bercampur dengan udara dingin, menyebabkan ruang di sekitarnya langsung membeku. Melihat ini, orang-orang di sekitar mereka lari satu demi satu. Jika tetap di situ, mereka mungkin akan membeku menjadi patung es dalam waktu yang singkat. Udara kental mulai membentuk dinding es di udara, dan dinding es ini dengan cepat menyelimuti Jinsa. Melihat ini, Jinsa menjentikkan pedang panjang di tangannya dan gelombang panas melambai di udara. Saya tidak berniat berkelahi dengan keluarga Gao Anda, jadi saya juga berharap keluarga Gao Anda akan berhenti. Jika kita berdua bertarung dan terluka, maka harta ini akan diambil orang lain. Jinsa berkata dengan keras. Jinsa takut akan ada konflik dengan keluarga Gao, dan pada akhirnya kedua belah pihak akan menderita. Seperti kata pepatah, jika burung kedidi dan kerang saling bertarung, maka nelayan yang diuntungkan. Ini adalah ujung utara, ini adalah wilayah keluarga Gao, apakah kamu ingin kami berhenti? Penatua kedua tidak berhenti sama sekali, dan kembali meninju ke arah Jinsa. Udara dingin membuat banyak benda membeku seketika. Kalian jangan hanya menonton, serang dia. Jinsa tidak ingin melayani penatua kedua untuk terus bertarung seperti ini. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan terluka, jadi apa gunanya? Mereka datang bukan untuk menghancurkan keluarga Gao, tapi untuk menemukan harta karun. Ketika kayu, air, api, dan bumi mendengar teriakan Jinsa, mereka segera bergerak, dan langsung membuat tetua kedua berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Melihat ini, Gao Qisheng mengerahkan seluruh keluarga Gao dan memulai perkelahian. Semua orang lari menjauh-jauh, karena takut pertarungan itu akan melukai mereka. Untuk sesaat, pemandangan menjadi kacau, dan berbagai kekuatan bertabrakan. Namun, orang-orang yang dibawa oleh Gao Qisheng, kecuali kekuatan tetua kedua, yang lain bukan tandingan 5 elemen iblis surgawi. Setelah beberapa menit pertempuran, keluarga Gao jelas mulai dirugikan. Hanya penatua kedua yang bertahan. Jika mereka semua jatuh, mungkin orang-orang dari aliansi penyegel iblis II benar-benar berani membunuh mereka. Kamu tunggu, di ujung utara, aku tidak akan pernah diintimidasi. Gao Qisheng berpikir bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup baik, dan dia tidak bisa mengalahkan penyegel iblis surgawi 5 elemen sama sekali. Gao Qisheng melarikan diri karena malu dengan keluarga Gao. Brengsek, jangan lari jika kamu punya kemampuan. Jinsa meludah keras, lalu memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, siapa lagi yang tidak yakin? Semua orang menundukkan kepala, tidak berani mengatakan tidak. Begitu Jinsa mengulurkan tangannya, Yuan Bao langsung mengerti, dan buru-buru menyerahkan token giok di tangannya. Dengan melakukan ini, dia masih bisa tetap hidup. Tetapi jika dia membiarkan mereka mengambilnya dengan paksa, kemungkinan dia akan mati. Melihat Yuan Bao menyerahkan tablet giok pasrah tanpa perlawanan, Jinsa tidak mempersulitnya. Dia langsung mengambil tablet giok itu dan dengan lembut menekankannya ke celah di gerbang. Plakat giok itu sangat cocok dengan gerbang, diikuti dengan ledakan getaran, dan gerbang harta karun mulai memancarkan cahaya kemasan. Melihat ini, semua orang bersembunyi jauh, dan tidak ada yang tahu apakah ada jebakan di balik gerbang ini. Setelah kejutan singkat, gerbang perlahan terbuka, dan dengan terbukanya gerbang, semburan panas keluar dari tanah harta karun.
Awalnya, tempat di ujung utara ini sangat dingin, dan para biksu ini perlu menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh mereka agar tetap bertahan dalam cuaca dingin seperti ini. Jika orang biasa datang ke sini, mungkin tidak lama lagi mereka akan mati beku. Merasakan arus hangat ini, semua orang terkejut, dan tubuh mereka juga sangat nyaman. Ada sesuatu di tanah harta karun ini, ada hawa panas yang keluar. Jinsa melihat ke tanah harta karun dari kejauhan, dan tidak terburu-buru masuk. Apapun yang ada di dalamnya, ayo masuk dan lihat dulu. Itu hanya harta karun pelatihan tubuh kuno, tak akan ada bahaya di sana, kata Musa, dan langsung masuk. Segera, beberapa orang dari 5 elemen iblis surgawi masuk, dan setelah melihat ini para biksu lainnya mengikuti masuk ke dalam, dan 5 elemen iblis surgawi itu pun tidak menghentikan mereka. Yuan Bao ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berjalan ke tanah harta karun. Dan tepat setelah Yuan Bao masuk, lebih dari selusin orang dengan aura tersembunyi muncul di pintu masuk tanah harta karun. Setelah melihat pintu masuk, orang-orang ini langsung mengikuti. Keluarga Gao Qisheng kembali dengan marah. Melihat Gao Qisheng seperti itu, Gao Qiqiang bertanya, "Mengapa kamu begitu marah? Apa yang terjadi?" "Saudaraku, kami menemukan tanah harta karun itu," kata Gao Qisheng. Oh, Gao Qiqiang mengangguk, tidak terlalu bersemangat, tetapi terus bertanya, "Kalau kamu menemukannya, mengapa kamu kembali?" Ada beberapa orang-orang dari aliansi penyegelan iblis, mereka dengan paksa meminta kunci harta karun itu, dan kemudian memasuki lokasi harta karun itu. "Kami bertarung sebentar, tetapi mereka terlalu kuat, dan kami kalah." "Kakak, di mana Penatua Agung? Saya ingin membawa lebih banyak orang ke sana, dan saya membinasakan orang-orang dari aliansi penyegelan iblis itu. Ini adalah wilayah keluarga Gao kita, dan tidak ada hak bagi aliansi penyegelan iblis untuk memamerkan kekuatannya di wilayah keluarga Gao kita." Gao Qisheng tidak yakin, dan ingin membawa lebih banyak orang untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Gao Qiqiang memandang Gao Qisheng dengan dingin, sedikit mengernyit dan berkata, "Bisakah kamu gunakan otakmu di masa mendatang? Jangan berkelahi dan bermain dengan wanita sepanjang hari. Kamu diam saja dulu di rumah, nanti ketika Tuan Chen sudah pulih, kamu boleh mengajaknya pergi." "Tuan Chen? Apa Tuan Chen?" Gao Qisheng tampak bingung. Dia belum pernah melihat saudaranya memanggil seseorang dengan sangat hormat. "Dua gadis yang kamu culik adalah teman Tuan Chen. Jika Xiaolan tidak menghentikan kamu tepat waktu, kamu pasti akan menyebabkan bencana besar bagi keluarga Gao kita. Ketika Tuan Chen bangun dari kultivasinya, kamu harus meminta maaf dengan jujur, dan dengan tulus akui kesalahanmu. Dia itu masih muda sepertimu. Kamu lihat dia, kamu contoh dia." Gao Qiqiang memarahi Gao Qisheng. Meskipun Gao Qisheng tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya di depan Gao Qiqiang, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Mengerti. Pergilah, berlatihlah dengan keras, lihat kekuatanmu saat ini, kecepatan kultivasimu seperti siput, begitu banyak sumber daya yang terbuang sia-sia olehmu." Gao Qiqiang melambaikan tangannya menyuruh Gao Qisheng pergi, dan Gao Qisheng pun pergi dengan wajah tidak senang. Di sebuah taman di keluarga Gao, Chen Ping menghela napas dalam-dalam, dan perlahan membuka matanya. Pecahan jiwa es telah diserap, dan langkah selanjutnya adalah buah guntur langit. Dapat dikatakan bahwa kecepatan Chen Ping dalam menyerap pecahan jiwa es lebih cepat daripada orang lain. Tetapi Chen Ping masih merasa itu juga lambat. Dia merasa kekuatannya terlalu lemah sekarang, dan dia sangat ingin meningkatkannya secepat mungkin. Tetapi setiap kali dia meningkatkan ranah kecil, sumber daya yang dia butuhkan ratusan kali dan ribuan kali lipat dari yang lain, yang membuat Chen Ping sangat tertekan. Meski tubuhku sangat kuat, semua orang iri. Tetapi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelatihan tubuh ini juga merupakan sesuatu yang membuat Chen Ping sangat tertekan. Jika hanya mengandalkan penyerapan aura langit dan bumi untuk berlatih sekarang, mungkin Chen Ping tidak akan dapat meningkatkan alam kecil bahkan sampai lebaran monyet. Chen Ping melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Helena dan Juliet masih berlatih, dan buah petir ini mungkin akan memungkinkan mereka untuk berlatih selama 10 atau 8 hari. Hanya saja berapa banyak alam yang dapat ditembus oleh Tianlei Guo ini, itu tergantung pada bakat masing-masing. Helena harus menerobos banyak alam. Lagi pula, Helena pada awalnya adalah binatang dewa di dunia surga dan manusia, tetapi kemudian terlempar ke dunia sekuler, yang menyebabkan kekuatannya menurun. Jadi Helena sedang mencoba meningkatkan kekuatannya, dan itu harus cepat.
Saya tidak tahu apakah buah guntur langit saat ini dapat memungkinkan saya untuk menerobos peringkat keempat alam komposit. Chen Ping sangat terganggu hatinya. Jika dia bisa menerobos peringkat 4 Dao Fusion Realm dan melihat Linglong lagi, dia tidak perlu melarikan diri, dia bisa bertarung melawan Linglong. Hati Chen Ping tergerak dan segera dia mengeluarkan buah guntur langit. Faktanya, dia bisa menyerap ketiga buah guntur langit sendirian, tetapi dengan cara itu, akan sulit bagi Helena dan Juliet untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di tempat seperti dunia surga dan manusia, di mana ada banyak bahaya di mana-mana, dengan kekuatan yang dimiliki Helena dan Juliet pasti tidak akan dapat menghindari bahaya. Jika seorang kultivator kecil keluar, dapat dipastikan dia akan terbunuh. Dan mustahil bagi Chen Ping untuk melindungi kedua orang itu sepanjang waktu. Jadi untuk menghindari bahaya keduanya, Chen Ping memutuskan untuk membiarkan keduanya menyerap buah Tianlei untuk meningkatkan kekuatan mereka. Chen Ping melihat buah guntur langit di tangannya. Di buah guntur langit, busur petir melompat-lompat, dan dia bisa merasakan semburan guntur di buah guntur langit. Chen Ping meliriknya, meraihnya dan menggigitnya. Jika seseorang melihat Chen Ping memakan buah guntur langit seperti ini, mereka mungkin akan tercengang. Buah guntur langit adalah sejenis sumber daya yang perlu disempurnakan dan diserap secara perlahan. Jika bukan Chen Ping yang memakannya seperti ini, diperkirakan tubuhnya tidak akan mampu menahannya, dan akan langsung meledak dan mati. Helena dan Juliet telah menyerapnya begitu lama, Lei Guo hanya sedikit lebih kecil pada hari itu. Chen Ping tidak ingin membuang waktu, dan dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan kultivasi dan tubuhnya, jadi dia memakan buah guntur langit seperti ini. Jika Raja Lang Petir melihat bahwa Chen Ping memakan buah guntur langitnya seperti makan buah apel, dia mungkin akan menjadi gila. Setelah Chen Ping memakan seluruh buah guntur langit di perutnya, terdengar gemuruh, Chen Ping hanya merasakan kepalanya meledak, dan tubuhnya tanpa sadar dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat. Chen Ping melihat kekuatan guntur dan kilat yang terus-menerus dipancarkan dari tangannya, dan busur cahaya itu seperti kilat. Dan di atas halaman tempat tinggal Chen Ping, tiba-tiba guntur dan kilat terdengar. Pemandangan ini menarik banyak anggota keluarga Gao untuk menonton. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana ada kekuatan petir muncul di sini? Benar, aku sudah bertahun-tahun tidak melihat pemandangan seperti ini. Saya selama ini hanya melihat cuaca bersalju, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan itu sangat indah. Banyak anggota keluarga Gao membicarakan pemandangan itu setelah melihatnya. Dan Gao Qiqiang juga berjalan keluar ruangan. Melihat gemuruh guntur dan kilat di udara, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang ini, apakah dia menelan seluruh buah guntur langit? Gao Qiqiang tidak tahu. Tebakannya juga benar. Chen Ping baru saja memakan buah guntur hari itu, tidak menyerap dan memurnikannya sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu, dengan bantuan buah petir, bisakah saya membuka ruang asli saya? Setelah Chen Ping mengetahui aura aslinya, dia sangat ingin memiliki ruang aslinya sendiri, dan kemudian dia bisa merasakan aura aslinya. Hanya saja Chen Ping hanya berada di alam tubuh bugar, dan tidak mudah baginya untuk memahami ruang aslinya. Para kultivator yang melintasi alam kesengsaraan dapat memahami ruang asal mereka, dan mereka semua adalah entitas yang langka dan berbakat. Jika Chen Ping dapat memahami ruang asli dalam keadaan gabungan, maka dia mungkin bisa dikatakan sebagai jenius di antara para jenius. Chen Ping menjadi tenang setelah merasakan guntur dan kilat yang dimiliki oleh Tianlei Guo di tubuhnya. Akan lebih baik jika dia bisa menyadari ruang asli Tao. Jika dia tidak dapat memahaminya, maka dia akan terus berkultivasi. Hati Chen Ping tenggelam ke laut kesadaran, dan menatap Daluo Jindian di lautan kesadarannya. Dia berharap Daluo Jindian dapat diaktifkan secara tiba-tiba, sehingga dia dapat menyadari ruang aslinya. Tetapi tidak peduli seberapa keras Chen Ping mencoba, dia tidak dapat menyadarinya, dan kode emas Daluo juga tidak dapat diaktifkan. Mungkin basis kultivasi saya terlalu rendah, jadi saya tidak bisa memahaminya. Chen Ping melihat bahwa tidak ada cara untuk memahaminya, jadi dia hanya bisa mulai berkultivasi, menerobos peringkat ketiga alam komposit, dan melihat apakah dia bisa mencapai kekuatan peringkat keempat dari alam komposit. Kekuatan guntur dan kilat terus disempurnakan oleh seni konsentrasi Chen Ping. Seiring dengan penyempurnaan terus-menerus dari kekuatan guntur dan kilat dari buah guntur langit, di tengah halaman, selain gemuruh guntur dan kilat, awan mulai berkumpul dengan cepat. Dalam sekejap, awan mendung memenuhi langit, guntur dan kilat bergema terus-menerus, dan seluruh keluarga Gao tampak bergetar, dan di awan,
Busur listrik mengalir melewatinya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Bagaimana situasinya? Apakah ada serangan diam-diam oleh kultivator iblis? Terlalu menakutkan? Tidak ada serangan dari ras iblis kan? Ini adalah bencana guntur, seseorang akan menerobos. Siapa? Siapa yang akan menerobos dan mengalami bencana guntur semacam ini? Mungkinkah Patriark tidak berhasil? Semua anggota keluarga Gao berkata dengan kaget. Sementara itu, suasana hati Gao Qisheng sedang buruk setelah diberitahu oleh Gao Qiqiang. Jadi dia minum setiap hari di halaman rumahnya untuk menghilangkan kekhawatirannya. Tetapi ketika dia melihat bencana guntur yang mengerikan di atas langit kediaman keluarga Gao, wajahnya penuh keterkejutan. Kakak, apakah kakak akan menerobos? Gao Qisheng tidak tahu siapa yang akan menerobos, dan akan ada awan guntur yang menakutkan. Gao Qisheng buru-buru berlari menuju halaman Gao Qiqiang. Jika itu adalah Gao Qiqiang yang akan menerobos, itu akan sangat menyenangkan. Gao Qiqiang telah bertahun-tahun tidak mengalami terobosan. Saudaraku, apakah saudaraku menerobos? Gao Qisheng berlari ke halaman Gao Qiqiang dan berteriak kegirangan. Tapi setelah berteriak 2 kali, Gao Qiqiang keluar dari ruangan. Melihat Gao Qiqiang tidak menerobos, Gao Qisheng tertegun sejenak. Saudaraku, siapa di keluarga Gao kita yang akan menerobos? Kenapa terjadi keributan besar seperti itu? Gao Qiqiang melirik ke awan yang ada di atas, dan berkata perlahan, Tuan Chen yang akan menerobos. Tuan Chen, apa ranah orang ini? Mengapa terobosannya membuat keributan besar? Mungkinkah dia menerobos dari kondisi tubuh yang pas dan mencapai alam kesengsaraan? Gao Qisheng bertanya bingung. Gao Qiqiang menggelengkan kepalanya, dia hanya berada di peringkat ketiga dari Body Fit Realm, dan sekarang dia seharusnya menembus peringkat keempat. Apa? Gao Qisheng tertegun sejenak, wajahnya penuh keraguan. Tidak mungkin. Menerobos dari peringkat ketiga ke peringkat keempat, bagaimana mungkin awan guntur seperti itu bisa muncul? Tidak mungkin. Gao Qisheng tidak bisa melakukannya sama sekali, terobosan di alam kecil. Tapi dapat membuat keributan besar. Percaya atau tidak, itu karena kamu tidak bisa melakukannya sendiri, jadi jangan berpikir bahwa orang lain seperti kamu. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu hanya minum sepanjang hari dan tidak berlatih. Gao Qiqiang berkata sambil memelototi Gao Qisheng. Melihat ini, Gao Qisheng sangat ketakutan sehingga dia pergi dengan putus asa.